Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Alia Suci Pradani NR dengan NIM 2305015020111, asal prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A PBSI 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar menjelaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu ujian tengah semester mata kuliah keterampilan dasar mengajar. Untuk itu langsung saja ke videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, alhamdulillah kalau semua baik. Hari ini apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Oh, hadir semua. Masya Allah, tetap dipertahankan ya kehadirannya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu meminta ketua kelasnya, ayo nak, pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Semoga dilancarkan ya. Nah, ada yang ingat hari ini kita pertemuan keberapa? Betul sekali, pertemuan keempat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi ya anak-anak sekalian. Hari ini Ibu sudah menyiapkan kalian satu materi. Ada yang sudah tahu materi apa kira-kira yang bakalan kita pelajari hari ini? Oke, kalau begitu Ibu memberikan bayangan nih buat kalian. Nah, kira-kira kalau Ibu memberikan kalian satu fakta di dunia nyata terkait sebuah kejadian tertentu ataupun hal-hal yang lagi viral untuk saat ini, dan Ibu mendapatkan hal itu di media sosial, di televisi ataupun di koran, dan menyusun peristiwa tersebut, ada yang tahu tidak? Itu termasuk teks apa? Silakan Nanda. Apa? Ya, betul sekali. Teks eksposisi. Di sini ada yang sudah pernah dengar atau pernah mengetahui apa itu teks eksposisi? Coba Ibu ingin diminta penjelasan buat kalian nih yang sudah tahu. Silakan Nanda. Betul sekali. Jadi anak-anak ibu sekalian, teks eksposisi itu adalah teks yang paling sering kita temukan loh di kehidupan kita sehari-hari. Entah itu saat kita membaca majalah, surat kabar, bahkan di media sosial pun kita bisa menemukan teks eksposisi di dalamnya. Nah, sebelum masuk nih ke pembahasan selanjutnya, dari kalian Ibu mau tanya, apakah ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Silakan Nashwa. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, bahkan gagasan secara sistematis dan juga logis. Mengapa? Agar di sini itu sebagai pembaca yang atau penerima pesan tersebut bisa memahami apa yang kita katakan, apa yang kita utarakan, apa yang kita gagaskan di dalam teks tersebut. Jadi teks itu tidak bersifat ambigu lagi ataupun bersifat bisa membuat banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, sebelum itu tujuannya nih, siapa yang bisa menyebutkan tujuan dari teks eksposisi? Ya, silakan Sophie. Ya, betul sekali ya. Tujuannya itu pastinya mengumpulkan informasi ataupun pendapat secara sistematis dan logis. Jadi, fungsinya itu untuk menyampaikan sebuah berita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian nih struktur-struktur dari teks eksposisi.
agar kalian lebih bisa mudah memahami bahkan bisa mengimplementasikannya. Struktur yang pertama di dalam teks eksposisi itu adalah bagian. Nah, jadi bagian pertama dari struktur teks eksposisi itu adalah tesis. Apa sih itu tesis? Nah, tesis merupakan bagian pertama atau bagian utama dalam teks eksposisi yang berguna untuk menyampaikan pendapat ataupun gagasan dari penulis tersebut. Nah, penting juga diingat ya anak-anak ibu sekalian bahwa di sini itu yang paling menonjol adalah sudut pandang dari penulis. Jadi ketika kita ingin membuat teks eksposisi, sudut pandang kita di sini tuh menjadi objek utama yang akan menjelaskan struktur ataupun keseluruhan dari teks eksposisi. Nah, yang kedua itu adalah argumentasi. Seperti namanya ya, argumentasi itu berisikan pendapat ataupun hal-hal yang terkait bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi, memperkuat tulisan kita agar lebih sistematis dan juga terstruktur. Tentunya argumentasi juga di sini berperan penting untuk meyakinkan pembaca untuk lebih memahami dan mengetahui bahwa apa yang kita katakan adalah sebuah fakta. Ya, jadi kalian perlu ingat itu. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Sama halnya seperti tesis dan argumentasi, penegasan ulang di sini berisikan pendapat kita atau tulisan-tulisan kita yang membahas untuk menegaskan kembali atau memperkuat argumen kita kembali agar lebih terstruktur lagi dan ciri-cirinya ini benar. Jadi apa yang kita katakan itu benar ya. Nah, kemudian penegasan ulang ini itu berada di bagian akhir, yang dimana akan menyimpulkan keseluruhan dari berita ataupun teks yang kita buat, narasi yang kita buat. Nah, ciri-ciri dari teks eksposisi, ada yang tahu anak-anak? Silahkan. Ya, ciri-cirinya itu yang pertama pasti kebahasaannya ya, harus terstruktur. Yang kedua, logis, berdasarkan fakta, dan ada hubungan sebab dan akibat. Dan juga harus runtun ya, jangan ada yang salah-salah nih penulisannya, karena penulisannya itu yang nantinya akan menjadi ciri khas dari tulisan kita. Nah, untuk itu semua sudah memahami apa itu teks eksposisi? Masya Allah, semua sudah paham ya apa itu teks eksposisi. Untuk itu ibu ingin memberikan kalian tugas untuk mencari satu referensi kejadian di sekitar kalian. Terserah kalian ini mau menuliskannya itu berdasarkan pengalaman yang sudah lama atau baru-baru terjadi di sekitar kalian. Kalian tulis berdasarkan teks eksposisi tersebut ya, dikumpulkan di pekan ke depan ya. Nanti ibu akan memeriksa tugas kalian. Baik, untuk itu kita akhiri saja pertemuan kita. Ibu pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ketua kelasnya dipimpin doanya, doa setelah belajar. Amin. Terima kasih ya anak-anak, semoga kalian bisa memahami teks eksposisi ini dengan baik. Pekan ke depan, ibu akan tanya-tanya ke kalian terkait teks eksposisi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi, kalian harus belajar ya. Itulah tadi video terkait praktek ujian tengah semester saya mengenai keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman terkait ada salah dan salah kata di video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.